Langkah preventif sebelum kerusakan gigi permanen. Yes. Nah, pokoknya setelah semuanya udah selesai makan, udah selesai, pokoknya semua ya, semua aktivitas ya, sikat gigi itu pas kita bener-bener mau tidur. Emang bener sih, kita tuh harus mencari pasta gigi yang berfluoride. Yang berfluoride itu untuk melindungi lapisan gigi tersebut, tapi bukan untuk menambal. Maksudnya tuh jangan kayak gini, nanti dia menyebabkan jadi gigi atas ini terabrasi. Awas ya, jangan pegang-pegang nanti disuntik nih sama nilai nih dokternya udah kayak gitu. Kan anak-anak langsung tahu kan. Iya benar. Singgahnya ya, sikat gigi tuh heboh, singgahnya semangat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alsifalova, ngobrol sehat kita kali ini bakalan ditemanin oleh dokter cantik ya, dokter gigi Mas Ayu Nurul Komariah. Kita sapa dulu dokternya ya. Halo dokter. Halo Alsifalova. Oke, dok boleh perkenalan dulu dok, karena ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Oke deh, halo Alsifalova, selamat sore. Perkenalkan saya dokter gigi Mas Ayu Nurul Komariah. Dokter gigi di Alsifa. Oke, ya. Itu dia. Dipanggil dengan dokter Nurul. Dokter Nurul. Dok gitu. Bukan dok yang lain ya. Oke, dok, kalau saya terawang nih dok ya. Dokter ini pasti orang Palembang. Oh, iya, Palembang. Palembang asli, Cak Nyotu. Iya, kok tahu? Cipko tengah dua. Iya. Karena namanya Mas Ayu. Yes. Mas Ayu itu salah satu ciri khas nama orang Palembang kah? Betul. Jadi apa itu Mas Ayu tuh? Mas Ayu itu sebenarnya gelar sih Kak. Gelar. Jadi kayak gelar-gelar dari bangsawan ya? Iya. Atau gelar-gelar dari Palembang ini kesultanan kan. Oh, kesultanan. Yes. Darah biru. Masya Allah, tabarakallah. Hormat. Jadi darah biru dok ya. Berarti tidak cocok dok kalau misalnya kita nak donor darah. Ngapo? Sawo, darah kami merah. Nggak apa-apa, biasa siapa tahu kan kecicip lah darah kami ya. Oke, just kidding ya. Kidding aja ya teman. Dan sekarang itu tidak berfungsi lagi itu Mas Ayu. Enggak lah. Ya, tapi kan nggak terlalu Kakak. That's simple. Ya udah ya. Oke, dok. Ngobrol kita hari ini dengan tema langkah preventif sebelum kerusakan gigi permanen. Yes. Nah, coba kita dengarkan. Iya, benar. Langkah awalnya untuk mencegah ya dari kerusakan gigi permanen. Berarti kalau udah permanen udah nggak bisa dikembalikan lagi bentuk asalnya ya? Iya, tapi kan bisa dirawat. Oke. Ada pepatah, bukan pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar ya. Oke, Alsifalova, kita dengarkan dulu ya langkah awal ya, langkah preventifnya untuk mencegah kerusakan gigi permanen. Oke, silakan. That simple. Yes. Oh yes, that simple. Jadi itu ya. Mama ya udahlah. Terngiang-ngiang gitu. Oke, Alsifalova. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu, yang pertama itu udah tahu pasti kan semua orang kan menyikat gigi. Yes. Yang kedua, misal setelah makan itu harus dikumur-kumur Kak. Harus berkumur-kumur. Iya. Itu terus kalau misalkan tadi habis kumur-kumur, kalau misalnya di sela-sela giginya terdapat sisa makanan, jangan sampai pakai ini sih, apa sih namanya sekarang, tusuk gigi. Usahain sekarang tuh diganti dengan dental floss. Dental floss, yes. Okay. Terus setelah itu usahain kalau misalkan ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah menggunakan obat kumur. Yes, tapi obat kumurnya jangan yang beralkohol gitu. Oke, yang no alkohol ya. Yes, memang benar-benar untuk antibakterial ada kok. Oke, terus usahakan 6 bulan sekali minimal itu ya, 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk konsultasi. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Tapi dampaknya luar biasa untuk kesehatan gigi dan mulut. Allah.
Oke, dok tadi udah juga disenggol-senggol tentang tusuk gigi ya. Tusuk gigi. Kalau aku nggak pakai tusuk gigi dok, kalau Tusuk bersin. apa dong? Tusuk konde. Tusuk konde. Oke dok, tadi udah dibahas juga ya tentang dental floss. Ya. Apa sih dok dental floss itu dan kapan saatnya kita menggunakan dental floss? Jadi dental floss itu adalah benang gigi. Benang gigi untuk membersihkan sela-sela pada gigi kita yang sulit dibersihkan saat sikat gigi. Oh berarti kalau misalnya kita udah sikat gigi nih dok ya, tapi masih tidak bisa, masih ada sisa-sisanya dan tidak bisa dijangkau oleh si sikat gigi itu, tersebut, maka dental floss. Ada ya. dua, ada tuh dental floss yang benar-benar gulungan itu, sama satu lagi yang kayak itu bentuknya kayak tusuk gigi kak, cuman yang di atasnya ada benang kayak disambut sama di bawah itu ada yang lebih tajam itu. Ya, bisa juga itu, cuman yang lebih efektifnya, yang lebih enak, yang benang itu. Yang pakai lebih benang. lentur ya, tapi emang agak susah sih, agak susah, cuman nggak apa-apa, itu lebih bagus. Aku juga udah pernah lihat di apa ya di sosial media dok, kayak ada pegangannya terus ada yang itu kan langsung udah kayak gitu kan, ada talinya. Gitu. Iya itu kalau misalkan ya kalau memang udah terbiasa itu ya udah pakai itu. Cuma jangan terlalu ditekan, soalnya kalau itu dia kalau aku lihat sih ya kak ya lebih kayak ke ini ya tipis kalau yang ada gagangnya itu. Tapi kalau yang dental floss itu kayak agak lentur, agak enak. Jadi kayak pakai tangan terus ya cuman emang awal-awal agak susah, cuman kalau lama-kelamaan terbiasa. Udah terbiasa, enak. Oke. Dok, tadi udah bahas juga tentang sikat gigi ya. Nah, sikat gigi ini menurut dokter salah nggak ya? Kebiasaan orang awam ya, termasuk Darman juga nih ya. Jadi sikat gigi itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Ya, pagi-pagi mandi pagi sikat gigi dong, sambil mandi. Terus siang. Emang nggak kerja? Buat sikat gigi gitu maksudnya tuh. Siang juga sikat gigi dong. Terus malam sikat gigi juga. Mau tidur lagi, sudah mandi, sikat gigi juga 3 kali. Hebat nggak? Hebat, tapi tuh pas malam sikat giginya, abis sikat gigi makan lagi nggak? Iya dong, kenapa dok? Salah itu salah berat ya, salah. Jadi salah. Salah dong. Jadi kayak mana dok yang benarnya ini untuk sikat gigi, waktu-waktu yang tepat untuk kita sikat gigi nih dok? Waktu yang tepat itu hanya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Yes, 2 kali sehari. Yang pertama itu pagi dan yang kedua malam. Yang pertama pagi itu setelah sarapan. Setelah sarapan. Jangan kalau misalkan nih kebiasaan nih bangun pagi-pagi jangan main HP. Salah. enggak. Maksudnya itu bangun pagi-pagi itu kan biasa langsung mandi kita kan. Terus buru-buru tuh sikat gigi langsung baru sarapan, itu salah sebenarnya. Harusnya bangun dulu terus mandi, sarapan dulu baru sikat gigi. Yes. Kalau rempong bawa aja lah ke kantor sikat giginya itu. Jadi seperti itu ya guys ya kata dokter. Untuk anak-anak sekolah usahain sebelum ke sekolah sikat gigi dulu habis sarapan. Seperti itu. Kalau malam-malamnya pokoknya setelah semuanya udah selesai makan, udah selesai pokoknya semua aktivitas ya. Sikat gigi itu pas kita bener-bener mau tidur. Jadi setelah sikat gigi jangan lagi ada aktivitas makan. Setelah itu langsung puasa ya. Puasa tidur dah langsung dah. Kalau nggak tuh scroll HP dah. Tapi boleh ya minum? Boleh, kalau minum boleh. Pakai kopi. Salah itu, jangan ditiru itu ya Asif. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau misalnya udah sikat gigi cuma bolehnya minum air putih doang. Saja. Tapi juga jangan terlalu banyak karena kan kalau mau tidur nanti terlalu banyak kencing susah deh kita kebangun terus tiap malam. Ya benar juga ya. Tapi kalau misalnya kekurangan bisa dehidrasi juga ya. Betul. Jadi yang sedang-sedang saja. Maklum lah ya pemirsa. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan Alsivalova yang udah masuk ya. Ada beberapa pertanyaan. Iya, ada 109. Dikumpulin tuh semua. Rajin dikumpulin dok, iya. Ya dok, kita ada 10 pertanyaan yang sudah kita saring. 10. Iya. Yang pertama baca, bukan dong. Bukan ya. Bukan. Yang pertama itu apa fungsi pasta gigi yang berfluoride? Berfluoride gitu. Berfluoride. Jadi emang benar sih kita tuh harus mencari pasta gigi yang berfluoride. Yang berfluoride itu untuk melindungi lapisan gigi tersebut, tapi bukan untuk menambal. Maksudnya tuh kalau sudah berlubang
ingin biar giginya itu nggak berlubang lagi, bukan, itu bukan fungsinya. Jadi fungsi pasta gigi itu tuh untuk melindungi gigi, mencegah gigi yang berlubang, melapisin, jadi melapisin biar dia tidak mudah terjadinya kerusakan gigi tersebut. Oke, benar. Jadi intinya mencegah, Dok, ya, mencegah kerusakan gigi bolong ya, gigi berlubang ya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang pasta gigi yang mengklaim bisa menutupi lubang, salah. Overklaim Itu ya. Banyak memang yang kayak bisa gitu. kena Ya, sebenarnya iklan itu tuh benar sih, Kak, kan ada kan iklan kan nih. Ada kan orang-orang yang bukan orang-orang, maksudnya tuh di iklan tuh jadi kayak dia tuh kayak ada apa sih, Kak, lihat pori-pori kecil gitu. Itu sebenarnya itu sebenarnya bukan bolong. Istilah kita tuh kalau misalnya di zoom tuh misalnya gigi gitu kan ada porus-porus gitu lah ya. Maksudnya tuh terlapisin gitu loh, Kak. Makanya tadi ya yang berfluorat untuk melapisin, melindungi gigi lagi, menjaga agar tidak terjadinya kerusakan tersebut. Oke, baik suhu. Oke. Jadi jangan salah. Oke, lanjut. Oke, dokter, lanjut pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua yang sudah masuk ini, tadi kan kita udah bahas tentang sikat gigi ya. Pasta gigi. Iya, sikat gigi yang berapa kali sehari? Iya, tadi kan udah dibahas ya, Dok ya. Jadi yang benarnya itu 2 kali sehari ya, Dok ya. Malam sebelum sesudah makan. Pagi sesudah makan. Malam sebelum tidur. Oke, baiklah. Nah, ini kayak mana cara memilih sikat gigi yang baik dan benar nih, Dok? Memilih bentuk sikat gigi. Iya. Jadi pada umumnya bentuk sikat gigi itu ya aman-aman aja, maksudnya tuh boleh-boleh saja, cuman sudah berstandar SNI ya. Cuman yang dipilih itu yang mengikuti bentuk dari rongga mulut kita, kan. Jadi, sesuai dengan situasi dan kondisi dari keadaan gigi dan mulut. Kalau misalkan mulut kita bentuknya agak kecil terus pilih yang besar kan susah kan. Ya, jadi usahain yang sesuai dengan bentuk rongga mulut kita, dan satu lagi cari bulu sikat yang halus. Oke. Agar mudah untuk membersihkan dari gigi tersebut. Dok, kalau misalnya kasusnya kayak gigi Darman nih ya, Dok ya, itu gusinya itu udah pada turun nih, Dok, karena keseringan sikat gigi dan terlalu kuat juga ya. Jadi itu gusinya itu pada turun, Dok. Nah, kalau sikat gigi yang dokter rekomendasikan untuk Darman yang seperti apa, Dok? Yang tadi ya, kalau kan mungkin kan oke lah, bentuk rahang kakak itu kan nggak terlalu kecil, tapi usahain nggak apa-apa cari yang bentuknya agak kecil dari bentuk rahang kakak, biar enak kan, dan cari bulu sikat yang benar-benar halus. Ada kok jualannya tuh, pokoknya ya berbagai macam merek kan ya. Ya, terus menyikatnya dengan lembut-lembut, dengan penuh perasaan, Dok ya. Iya. Jadi agar tidak memperparah si kerusakan yang si gusi tadi. Berarti pada dasarnya sikat gigi itu semuanya baik dan benar ya, tapi harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi rongga mulut. Ya, baik. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan ke 3. Betul nggak? Benar. Bismillah 3, guys. Pertanyaan yang ketiga ini, kapan waktu yang krusial untuk menyikat gigi? Kayaknya kita skip ya. Udah tadi ya. Iya, udah kita bahas ya. Mohon maaf, ini pertanyaan dari Arya Saloka. Tetap Arya Saloka. Iya, Saloka. Jadi yang salah-salah itu tetap Arya Saloka. Astagfirullah, jangan ada yang bukan Arya Saloka. Ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini ada yang mengapa penggunaan dental floss dianggap penting dalam langkah preventif? Yang penggunaan dental floss. Iya, tadi udah kita singgung ya. Iya, soalnya tuh kan sebenarnya kalau misalkan dengan cara menyikat gigi saja memang gigi kita tuh sudah bersikat. Cuman kan ada misal bentuk gigi orang kan berbeda-beda. Bener. Ada yang agak jarang, ada yang lebih berlapis-lapis. Nah, itu biasanya kan di bagian sela-sela giginya kan susah dibersihkan. Nah, itu kan nggak enak rasanya kalau ada yang menjangkal kan, Kak. Kalau pakai tusuk gigi kan agak susah juga kalau misalkan menjangkau yang bagian-bagian terlalu sempit. Nah, itu menggunakan dental floss itu biar gampang. Dan jadi di bagian sela-sela itu tuh tidak menimbulkan gigi berlubang. Ya, biasanya dari situ tuh nggak ketahuan, Kak. Misalkan dari itu lama-kelamaan menjadi gigi berlubang, kadang pasien tuh nggak tahu
dia cuma ngomong kok sakit dok gigi nih, pas dicek ternyata di bagian sela-sela itu. Oke, Ya. jadi itu ya Alsi Falopa ya. Iya. Mengapa penggunaan dental floss ya itu ya. menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk langkah preventif ya. preventifnya. Oke. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Iya, betul. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk juga nih. Cara menyikat gigi yang benar. Oke, baiklah. Oke, Contoh. Alsi Falopa, kita jelaskan. Bukan, salah. Dokter yang menjelaskan. Kok udah diajari. Ini contoh ya, ini pura-puranya jari ini jadi sikat gigi ya, teman-teman ya. Oke, jadi kan ini kan gigi kita ini kan bentuknya kan ya berbeda-beda lah ya. Yang tadi sesuai dengan rongga mulut kan, cari sikat gigi kan, cari bentuk sikat gigi nih. Di depan ini itu gigi depan nih ya, kan ada bagian gusi sama gigi. Usahain dengan cara atas bawah atau bulat-bulat gitu loh Kak. Nah, diputar-putar atas bawah pelan-pelan dari atas ke Cara yang bawah. pertama itu dok ya, diputar. Jangan kayak gini. Nanti dia menyebabkan jadi gigi atas ini terabrasi. Oh iya ya, oke. Jadi terkikis. Nah, itu yang membuat gigi sensitif juga. Nah, ya, tentunya jadi, itu tidak langsung terjadi ya. Iya, tidak jangka panjang. Jangka panjang. Ya, jadi yang di depan ini yang ya standar lah, atas bawah atau bulat-bulat gitu kan. Terus ke samping ya bulat-bulat. Bulat-bulat juga boleh dok ya, diputar. Ya, bulat-bulat ke samping ini bulat-bulat. Terus buka mulut. Nah, ini yang terpenting yang suka Alsi Falopa lupa nih teman-teman, Alsi Falopa lupa. Bagian dalam gigi bawah ini itu usahain menggunakan sikat itu keluar. Dibersihin, ya, dibuang keluar. Nah, di sini soalnya banyak kasus-kasus sekarang gigi menumpuk di sini. Rata-rata di sini. Kalau sini kan biasa jarang. Oh iya benar dok. Bener. Terjadi juga sama makanya Darman banyak di sini kan iya, daripada benar. di depan kan. Benar ya. sekali. Jadi ini diusahain dibersihin. Terus ini juga nih dalam ke geraham dulu nih. Geraham kayak biasa maju mundur, depan belakang, kanan kiri, atas bawah juga. Di atasnya juga nih dibersihin juga nih pakai sikat gigi. Oke. Ya di sini, nah usahain sebelah sini juga Kak pakai sikat gigi agak pelan-pelan juga ada di. Jadi dibuang keluar ya. Oke. Ya gitu. Atas juga buang keluar. Nah gitu dengan pelan-pelan saja. Dari. Oke, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi kalau misalnya tidak terbiasa pasti bakalan salah. Yes. Dan kalau misalnya sudah salah pasti bakalan membiasakan yang salah. Dan menyebabkan kerusakan gigi begitu cepat. Oke, tapi nggak apa-apa dok kalau misalnya banyak yang salah sikat gigi kan jadi banyak pasien dokter. Iya, tapi kan kesian juga orang-orang loh. Anda jahat. Bukan soal jahat, enak kalau orang yang mengerti, kalau yang susah. Oke. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Di sini udah nih? masuk pertanyaan jenis makanan yang beresiko yang dapat mempercepat kerusakan pada gigi. Makanan yang beresiko. Yes. Ya orang-orang pasti udah tahu kan yang beresiko tuh pasti makan makanan yang terlalu manis. Manis. Yes. Yang kedua itu lengket Kak. Yang lengket yang susah lengket. dibersihin. Iya, lengket kayak apa ya contohnya? Ada makanan yang lengket-lengket dan yang manis tuh banyak kan cemilan-cemilan kita kan. Nah, itu. Yang ketiga tuh sebenarnya sih yang keras-keras ya Kak. Oh, yang keras-keras. Ya, sekarang kan banyak nih suka orang makan basreng gitu-gitulah contohnya. Bener iya dok. Itu kan nyebabin yang tadi yang kayak kakak tadi gigi sensitif juga bisa kalau terlalu sering makan yang keras. Jadi giginya itu apa tuh sensitif, jadi kayak dari gusi ke gigi tuh ada kayak ceruk gitu Kak. Nah itu kan ngilu banget, itu lebih sakit dari gigi berlubang. Ngilu, terasa ngilu gitu. Jadi ngilu banget kan emang gitu. Oke, kita lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada jenis makanan udah kita bacakan tadi ya. Tadi udah. Nah ini balik lagi ke anak-anak nih dok. Oke, ini ke anak-anak nih ya. Ke anak-anak nih ya dok. Pada usia anak-anak kapan dianjurkan untuk periksa ke dokter gigi? Sebisa mungkin, sedini mungkin. Setelah dia tumbuh gigi? Boleh, tapi kalau misalkan anak-anak kecil yang umur setahun juga boleh dilihatin. Bayi juga boleh sebenarnya Kak. Bayi juga boleh. Iya. Cuman kalau itu kan lebih baik orang tuanya aja dulu ya yang ngecek. Iya. Kalau misalkan udah nunggu gigi tuh nggak apa-apa tuh ke kita. Jadi usahain kasih apa sih Kak? Sekarang tuh kan banyak kan di YouTube edukasi. Iya. Yes, di YouTube banyak kan. Bener, jadi mereka itu nggak takut lagi ke dokter gigi. Soalnya kan zaman dulu kan takut banget Kak orang-orang, contohnya seperti bener kan? Jadi ditakut-takutin kayak misalnya
sikat giginya kata mamanya ya kan. Ya, Zaman ya. dulu nih, Zaman sekarang dulu mungkin nih. zaman sekarang udah banyak nggak ada lagi ya, informasi, nggak ya. ada banyak informasi. Jadi sikat giginya. Wah ya, kalau nggak sikat giginya bolong nanti disuntik sama dokter giginya. Dicabut langsung gitu Dicabut kan, sama dokter mikirnya giginya. kan. Jadi mindset dari si anak Si itu anak takut, dokter gigi itu menakutkan, menyeramkan. Dikit-dikit berarti gigi aku nih mau dicabut nih gitu mikirnya kan. Jadi banyak anak-anak tuh yang datang Kak, kan udah parah tuh bolongnya tuh. Datang tuh nangis Kak. Padahal Udah ketakutan duluan ya. Iya, padahal kan apalah daya kita kan seperti bidadari. Enggak. Oke. Iya, makanya begitu. Jadi usahain sebagai orang tua itu mengedukasi anaknya itu agar tidak takut ke dokter gigi. Kalau udah dicekokin suntik dikit-dikit. Misalkan nih ada nih, misalkan ibu pasien nih bawa anak. Sebenarnya bukan si anak yang berobat, si ibu pasiennya ya kan. Anak-anak itu kan istilah kita kan banyak ingin tahunya Kak. Jadi bener. kan pasti lari sana, serba ingin tahu, dipegang dipegang ini, apa ini ini. apa sih gitu. Terus si ibunya ini suka bilang, awas ya, jangan pegang-pegang nanti disuntik nih sama nilai nih dokternya dia udah kayak gitu. Kan anak-anak langsung takut kan. Iya benar. Iya, nah disitulah mereka kalau begitu minggu depan atau apa gigi anaknya sakit nih ceritanya tuh mau diobatin. Ya belum apa-apa Kak, baru masuk udah nangis, teriak. Iya, karena takut, udah dimasukin mindset yang tadi, karena jadi dia sugesnya ini dok, kalau misalnya ke dokter gigi itu adalah sebuah hukuman. Iya, sebuah hukuman yang akan nanti dicabut lah, disuntik lah menakutkan. Padahal enggak. Jadi, sebenarnya bisa kita akalin itu ya, kita jadi mengedukasi anak kita nanti. Nah kita ke dokter gigi ya nggak mau kan giginya bolong. Nah kita minta tolong sama dokternya, kita disikat giginya gitu. Jadi enak kayak gitu. Jadi kayak kita itu memberikan masukan ke anak kita positif gitu loh. Positif ya benar-benar. Jadi harus masukin aroma positifnya ya. Jangan sampai kayak menakut-nakutin dia. Jadi dia takut sama kayak kasusnya juga kalau kita hitam dok ya. Iya, jangan nakal nanti kamu disunat potong nanti. Kan kayak gitu. Jadi kan pada saat usianya udah mau disunat, dia udah nggak mau, dia udah takut. Udah takut duluan. Ini siksaan. Gitu. Padahal itu kewajiban sebenarnya. Iya, jadi stop yang kayak gituan ya. Iya, Oke, jadi insaf lah wahai Dokter Nurul Komaria. Apa sih? Ibu-ibu di luar sana. Salah. Oke. Ya, boleh kita lanjut nih? Boleh lanjut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apalagi nih, banyak ya. Pada usia berapa gigi susu anak mulai tanggal? Tanggal itu copot ya, lepas. Goyang, lepas. Iya. Biasanya itu kalau sesuai teori dari umur 6 tahun itu gigi bawah. 7 tahun gigi atas, jadi 6 sampai 7 tahun jadi gigi bawah dulu, gigi atas dulu, terus ke samping-samping 8, 9, 10, 11 sampai batas maksimal biasanya sampai umur 15 tahun. Gitu kan. Kalau misalkan lebih dari situ dicabut. Itu kalau misalnya gigi susu, tapi kalau gigi permanen ada juga nih Kak yang ibu-ibu banyak nggak tahu nih. Jadi kan gigi anak itu kan jumlahnya 20. Oke. Nah, terus kadang ada ibu-ibu tuh yang ngomong nih dok gigi anak saya ada yang bolong, dicabut aja deh dia bilang gitu kan. Karena dia beranggapan masih gigi susu. Dan nanti bakal tumbuh lagi ya gitu. Padahal si kondisi anak itu udah umur 7 tahun. Oke, kita cek. Ternyata itu yang berlubang itu gigi geraham pertama dewasa permanen. Yes, jadi gigi tersebut itu tuh munculnya tuh cuma sekali seumur hidup. Nah, yang geraham anak-anak itu gantinya yang namanya lebih kecil dari geraham, premolar. Nah, itu yang suka ibu-ibu nggak tahu. Salah untuk menilainya. Jadi kayak lubang, udahlah nanti kan masih kecil, misalkan diceknya kan nanti juga ganti. Nah, itu salah. Sebenarnya geraham itu sekali seumur hidup. Jadi mulai dari geraham pertama, kedua, ketiga itu sekali seumur hidup numbuhnya. Oke. Jadi kalau sudah geraham permanen itu tidak boleh lagi dicabut karena tidak akan tumbuh lagi. Geraham itu lebih besar dari gigi susu. Geraham itu lebih besar. Paling ujung pokoknya dilihat dari umur 6 tahun dicek gigi anak. Kadang umur 5 tahun lebih lah, hampir 6 tahun dicek untuk gigi anak-anaknya ada geraham yang paling besar, berarti itu udah geraham permanen. Geraham permanen. Yes. Oke. Nah, kadang kan ada yang suka ketinggalan nih, Dok ya. Gigi susu. Bukan susu ya. Gigi apa namanya? Yang paling terakhir. Gigi bungsu. Iya, gigi bungsu itu gimana, Dok? Apakah memang gigi bungsu itu harus dicabut atau memang bisa diakalin atau dirawat?
sehingga Sebenarnya tidak mengganggu. ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dicabut. Kalau Mm-mm. misalkan kan bentuk rahang orang ini kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Kan? Yes. Oke. Memang kebanyakan gigi bungsu ini nggak normal numbuhnya. Maksudnya tuh nggak ada yang benar-benar full bagus numbuhnya itu. Pasti miring sana, miring ke depan, miring atau nabrak gigi. Kalau udah miring kiri kanan miring depan kiri. itu Ya, tindakannya kalau harus dicabut. Itu kalau Oke. sudah mengeluhkan. Mm-mm. Kalau misalnya udah bikin bengkak gusi, terus menyebabkan sakit di bagian gigi jadi kan geraham kedua nih biasanya kan, ini kan geraham ketiga. Dia nabrak nih Kak. Nah, itu harus dicabut, Harus dikeluarin. dicabut. Ya. Terus juga kan gigi bungsu ini. Tapi ada juga Kak gigi bungsu ini yang bagus numbuhnya. Mm-mm. Kondisi jadi mungkin ya kondisi rahangnya itu bagus Kak. Jadi rahangnya bagus, bentuk giginya tuh sedang kecil-kecil. Jadi dia keluarnya dengan numbuh bagus. Nah, itu ya udah aman. Oke. Kalau Ada juga yang berlubang, kasusnya ditambal yang kasusnya itu Dok tumbuhnya setengah. ya setengah juga ada, tapi kan itu nyebabin gusi kan nutup separuh tuh Kak. Yang kalau kegigit terus kan infeksi dia. Bener. Sakit juga kan. Nah, itu juga usahain dicabut. Dicabut. Ya. Berarti kalau misalnya berarti gigi bungsu ini tidak mesti harus dicabut ya, Ya. sesuai dengan indikasinya. Ya, Kalau misalnya betul. mengganggu dari kesehatan itu harus dicabut. Tapi kalau tidak mengganggu, why not? Nah, why not nggak perlu. Pokoknya That's simple. That's simple ya udahlah. gitu. Oke. Aman lah. Aman ya gigi Ya. bungsu berarti bukan suatu masalah. Bukan. Tapi kebanyakan memang orang mengeluhkan gigi bungsu Nah, tersebut. kebanyakan memang si gigi Saya bungsu juga. itu. Iya Dok ya. Iya, tapi ya udahlah. Kita rawat saja, Oke. dicabut ya dicabut. Dokter udah berapa tahun sih jadi dokter gigi? Mungkin 5 tahun. 5 tahunan Kurang Dok ya. lebih ya. Kurang lebih 5 tahunan Kalau ya, mau kuliahnya jalanin- 6 sampai 7 tahun. Lebih kok. Lebih ya? Lumayan. Nggak usah Lumayan ya. ditanya yang mana sih. Berarti udah lama Iya. berkecimpung di dunia gigi ya. Iya, Kenapa dokter lumayan. tidak percaya diri dengan skillnya dokter? Nggak tahu Mikir nggak ya. tuh? Mikir nggak tuh? Mikir sih ya. Kenapa? Kenapa coba? Aku bisa ngomong kayak gitu. Kenapa ya? Dokter kenapa nggak pasang sendiri behel? Iya nggak bisa dong. Ya berarti dokter nggak percaya diri dong. Kita kan manusia biasa membutuhkan orang juga, bener nggak tuh? Terus ada juga tuh orang-orang tuh tukang salon ngecat rambut, pasti kan minta tolong juga sama temennya kan. Kakak perawat, memang kakak bisa nyimpus sendiri? Bisa? Tapi kan kalau posisinya iyalah gampang. Coba kalau disuruh posisi di kepala bisa? Nggak Kita bisa. sendiri nggak bisa Oke. kan. Kita kan Oke, kita contohin nih ya, contohin ya. apa? Chef, tukang masak. Hmm. Dia makan sendiri, masak sendiri, bisa? Tapi coba tanya, pasti dia kadang nggak nafsu sama masakannya sendiri. Coba tanya, coba. Soalnya aku ibu-ibu, aku tuh merasakannya seperti itu. Kakak kita yang masak, kita nggak nafsu, makanya maunya jajan gitu lah. Just info Balada nih, ya. Apa Alzi Falopa. Dokter Nurul ini salah satu dokter yang penyabar, serius. Masya Allah, tabarakallah, masa sih Kak? Iya, dokter yang salah satu dokter Jangan yang bikin hidung yang aku kembang-kempis. enggak, ini seriusan Dok ya. Review jujur nih ya. Review ya, review. Iya, review jujur. Google. Review Google lagi. Review jujur dari pasiennya dokter. Jadi dokter Nurul Komaria ini salah satu dokter yang memang benar-benar kesabarannya diuji kalau untuk pasien ya. Yeah. Kalau untuk ke pasien ya, tapi Yeah. jangan coba-coba kalau di luar dari pekerjaan. Kayak ibu-ibu biasa Kak. Kayak ibu-ibu. Setipis tisu. Ya, kayak ibu-ibu FB Pro. Apa itu Kak? Enggak tahu ya. Nggak tahu loh. Oke, udah kita lanjut Oke, aja lanjut. pertanyaan selanjutnya Oke, ya. Masih banyak pertanyaan nih sebenarnya, Dok. Ayo, semangat. Yang Sore selanjutnya banget ya. kayaknya nih. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke, ya. Apa yang dimaksud dengan fissure silent? Kok disuruh diam loh aku loh. Nanti ketawa loh para dokter gigi yang nonton ini loh Kak. Maksudnya Dibilangnya nanti aku yang fissure salah. silent, Fissure Dok. silent. Malum lah, Ya, Dok. udah tua. Iya, lidahnya Agak cepet. udah sore ya. Udah sorry. Ya udah. Oke, Dok, apa yang dimaksud dengan Oke. fissure silent itu, Jadi Dok? di sini itu fissure silent ini adalah langkah preventif juga Kakak. Langkah, salah satu Iya. dari langkah preventif. Oke. Jadi biasanya ini kebanyakan untuk anak-anak fissure silent ini. Oke. Jadi, Apa itu? Fissure silent ini adalah bahan untuk pelapis gigi yang udah misalkan
ceruknya itu udah lumayan dalam, tapi belum menjadi lubang, belum berlubang maksudnya. Oke. Biasanya di bagian gigi geraham. Di gigi atau- geraham ya. yes. Mana tadi contohnya nih? Ini di ya. bagian yang sini ya, Dok ya. Geraham atau enggak tuh yang tapi jarang sih premolar nih, biasanya Jarang geraham di sih. sini. Geraham satu yang tadi kata saya sekali seumur hidup. Oke. Itu udah dari umur 6 tahun. Biasanya kalau udah 7 tahun, 8 tahun, misalkan dia lama-lama nggak sikat gigi kan biasanya ceruk makin dalam kan Kak, sebelum jadi bolong nih, sebelum berubah warna nih. Ceruk itu ini ya, Ya, di bagian yang cekungan-cekungan itu. cekungan Oke. itu, Di iya. dalam gigi kita kan jadi nggak rata nih ya kan, ada cekungan. Jadi kerup itu yang dimaksud dengan cekungan itu ya. Cuman Oke. cekungan itu, kalau cekungan ini kan memang fungsinya untuk mengunyah kan, memang itu mengunyah. berfungsi. Cuman ada kasus-kasus yang fisur, jadi fisurnya itu ceruknya itu terlalu dalam, Kak, Terlalu yang dalam. mudah menyebabkan menyangkutnya makan, terus mudah berubah lama-lama, Oke. susah dibersihin kan lama-lama. Nah itu dilakukan bahan pelapisan kayak gitu Kak, melapiskan. Jadi biasanya Si menggunakan fisur tadi. fisur sealant itu menggunakan bahan-bahan yang ada, bahan tambalan biasanya menggunakan Oke. ya. Kalau untuk anak-anak biasanya pakai bahan GIC, bisa juga misalkan udah itu permanen, bisa juga pakai bahan sinar, itu bisa juga Kak, tergantung kasusnya. Oke, gitu. siap. Berarti ini ya, apa tuh visur sealant ini termasuk salah satu dari langkah preventif Ya, juga. Oke, sip. Mantap. betul. Terus Lanjut. Nih, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kayaknya Nah, melompat ini- nih kayaknya iya. pertanyaannya nih. Dari anak-anak, tadi sikat gigi ke anak-anak, terus sekarang apa lagi nih Kak? Random ya. Random bener. Random banget. Ya karena kan Kalau kita nyari. karena kan ini pertanyaan yang masuk dari sahabat Sahabat Alsi Alsivalova, Valova ya, yang sudah oke. bertanya melalui Instagram. Jadi untuk Alsivalova juga kunjungi Instagram kita ya, Klinik Alsiva. Yang ingin bertanya langsung aja di kolom komentar Ya. atau question book ya, udah kita bikin di sana. Ada. Iya, Oh, ya question udah, booknya. ada. Nanti langsung aja bertanya di sana. Nanti pada saat kita podcast kayak gini nanti bakalan kita jawabin. Oke, ya. ini pertanyaan selanjutnya Dok. Oke. Pertanyaan sejuta umat. Bapak-bapak ya, Bapak-bapak. kaum madam. Ya, kaum Adam. Oke, pasti udah tahu nih orang-orang madam ini. Pasti tahu. Tentang apa? Rokok. Rokok. Iya. Pembong ngomong rokok juga. Mengapa kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko kerusakan gigi yang sulit diperbaiki? Tahu sendiri kan, sebenarnya bukan ke gigi aja tuh yang nyebabin, tuh ke seluruh tubuh banyak kan. Benar. Di bungkus-bungkus itu tuh banyak kan Kak. Merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Tapi tetap orang. Tetap. nggak bisa di. Ya, memang harus kita mengedukasi biar tidak merokok itu memang harus. Tapi susah juga Kak kalau udah orang yang bener-bener cinta sama rokok tuh Ya, susah, Kak. jadi Kalau dia cinta lebih mati, baik puasa itu lebih baik dia menahan makan daripada menahan merokok. rokok. Jadi buko langsung merokok. Wow. Tanya contohnya. Oke. Iya, Kenapa jadi- Dok itu bisa menyebabkan gigi yang sulit diperbaiki? Ya. Lebih cepat kan dia tuh kan. Jadi di rokok itu kan ada kandungan nikotin. Mm-mm. Satu lagi ada tarnya tuh. Mm-mm. Nah, nikotin sama tar itu dapat menyebabkan si ruang lingkup rongga mulut itu Kak bisa kering gitu, ada bisa juga kering Kak. Jadi kan kalau di dalam rongga kan harus sirkulasi air liurnya kan harus bagus nih Kak. Kita kan banyak minum, Oke. makanya bisa dari DLL kan. Mm-mm. Nah, jadi yang si bahan itu tuh bisa dapat menyebabkan rongga mulut kering, terus misalkan makan kan Kak, terus tuh habis makan kita kan kumur misalkan kan. Iya. Cuma kan itu susah Kak, susah untuk membersihkan gigi tersebut Karena si rokok karena itu si bahan tersebut, tar. si tar itu jadi makanan itu menempel pada gigi. Terus itu kalau misalkan kita langsung ngurut biasanya kan mudah nih Kak lepasnya. Nah itu si bahan nikotin itu menyebabkan susah untuk melepaskan si sisa makanan, itu menyebabkan yang plak-plak tadi kan sisa makanan Kak, yang susah dibersihin. Nah itu dia cepat mengeras menjadi karang. Oke. Ya, karang gigi. Nah itu sebabnya makanya orang merokok itu kan biasanya hawanya bau rokok. Nah itu yang dari nikotin tar tersebut. Terus itu lebih lebih mudah mereka tuh pengen yang minum kopi, makan permen, soalnya kering tadi Kak. Iya benar-benar. Ya susah jadi menyebabkan, jadi kan cepet nih numpuk nih karang nih Kak, jadi menyebabkan gusinya itu turun. Gusinya Gusi ikutan turun, oke, ikutan karena si turun. karang gigi tadi ya. Lama kelamaan kalau tidak dibersihin si karang itu nanti
menyebabkan giginya goyang. Gigi kerusakan goyang. berlanjut. Aku tahu deh. Apa? Kalau misalnya udah ada karang gigi apa penata laksananya? Apa coba? Scaling, bener gak Betul sih? banget. Tapi ada loh pasien yang nggak tahu namanya scaling itu Ya, apa. jadi scaling itu apa dok? Oke, scaling itu adalah pembersihan karang gigi menggunakan alat yang namanya yang itu ultrasonik yang getar itu kan. Oke. Ya. Jadi itu memang benar-benar dibersihin. Yes. Satu demi satu giginya dok ya. Ya, Jadi satu demi setelah satu. di scaling itu nampak kali ya bersihnya hilang. Bener nampak dan itu pasti keluar darah banyak gitu. Sakit nggak sih dok? Ngilu sih. Ngilu ya. Iyalah pastilah kalau namanya gigi digetarin pakai kan alat bersihin kandungan bergetar kan. Bergetar. Ya, bergetar Dan itu kan semprotan airnya semprotan juga airnya, ya kan. iya, kan namanya biasanya kan itu gusi harus menutup bagian gusi dan akar Iya. akar itu kan. Nah kalau misalkan karang udah tebel kan pasti gusinya agak turun kan, tak Benar. rusak kan. Itu bukan pasti ngilu, tapi itu wajar, hal yang wajar. Nah, pertanyaan nih dok ya. Ya. Ada beberapa kasus pada awalnya dia tidak ada giginya yang namanya goyang. Oke. Tidak ada gigi goyang ya. Goyang. Setelah dia melakukan perawatan scaling, ternyata giginya setelah di scaling dan pembersihan karang gigi goyang. Nah, itu tadi yang kata saya tadi kan, kalau misalkan tidak dibersihin nih di karang, biasanya tuh umur-umuran udah 50 ke atas biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bukan tidak goyang, sebenarnya dia udah goyang karena tertutupi oleh si karang. Gitu. Oke, jadi kayak ada penyanggah dianya ya. Jadi Penyangga si karang itu karangnya tuh nih. jadi si penyangga gigi tersebut. Setelah- Tetapi kalau walaupun banyak, kalau sudah umur bertambah pasti kan gusi semakin menurun. Nah, itu tetap walaupun karangnya banyak tetap Kak goyang sudah. Tetap goyang masih ya. Goyang. Makanya lebih cepat lebih baik. Faktor usia juga mempengaruhi faktor berarti usia juga ya. mempengaruhi. Oke, lanjut. Jadi- Dok, kalau misalnya udah ketemu dengan kasus kayak gitu deh kan, setelah di scaling ternyata giginya goyang, Dok. Ya apa tindak lanjut dari dokter? Biasanya sih dirujuk sih Kak. Dirujuk. Cuman kalau misalkan kayak gitu Kak, dari awal kita lihat, kita kan biasanya screening dulu nih awal. Benar. Di awal nih lihat dulu nih Sebelum kalau mau bersihin, tindakan ya. sebelum tindakan. Kita lihat dulu dari statusnya, dari umurnya, dari kebiasaannya. Oke, Nah, anamnesa dulu Dok ya anamnesa berarti dulu ya. kan, Oke. kita lihat dulu. Kita lihat nih, ini kalau dari saya pribadi udah ketahuan pasti kalau dibersihin tuh goyang. Jadi lebih baik dari awal kita edukasiin ke pasien kita, kalau memang pengen dibersihin bener kita rujuk Kak. Jadi penata laksanaannya tuh cepat. Jadi kalau misalkan ada goyang atau apa kan si spesialisnya langsung ada alat dan bahan yang memang benar-benar harus dilakukan mereka, ranahnya mereka. Kalau kita kan bisa, cuman kan bukan ranah. Bukan ranah, iya memang sudah ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya. Jadi lebih baik langsung dirujuk, kita edukasin aja sama pasiennya bahwa ini tidak bisa langsung dibersihkan di tempat kita. Lebih baik dirujuk saja Bapak. Oke, by the way Dok, kalau misalnya udah ada kasus kayak gitu Dok ya, tindakannya itu apa sih Dok namanya? Kalau misalkan gigi yang goyang ya, dia itu dikawat Kak. Dikawat, ya, dibehel? tapi bukan dibehel, Oh, bukan. namanya beda. Dia Beda. kawatnya itu kayak dipager, dia namanya splinting. Splinting namanya. Yes, jadi kayak Oke. dia kayak Mm-mm. kita nih misalkan kayu nih, ya istilah kita tuh kayak diperkuat pakai kawat tuh dililit gitulah Kak. Tapi ada teknik-tekniknya. Karena yang tahu cuma spesialis itu ya. Yes, betul. Oke, Kalau tapi kita setidaknya taunya kita tahu namanya ya. Dan tahu tindakannya itu apa. tindakannya tahu juga. Oke. Tapi untuk mengerjakannya bukan di ranah dokter ya, Bukan. tapi dokter spesialis. Yes, Oke. spesialisnya. Good. Oke dokter, tadi Oke. pertanyaan dari Alsifa Lopa sudah kita babak bingkaskan, sudah kita Udah selesai. jawab semua. Oke, Udah selesai ya? Oke, Oke. udah selesai. Udah selesai berarti kita. Jangan Oh, dong, belum, masih ada belum, sesi selanjutnya. Oke. Banyak lagi nih ya Kak ya. Masih ada sesinya. 2 segmen lagi dok. 2 segmen. Dua segmen lagi. Segmen ini Ya. segmen mitos atau fakta. Oke. ya. Oke dok, Oke. siap dok? Siap. Mendapatkan Boleh stretching pertanyaan-pertanyaan dari saya. dulu? Stretching dulu boleh nggak sih? Aku takut loh pertanyaan dari Anda loh. Jangan takut, takut. ya, oke. Iya, jadi kalau salah siap-siap push up. Emang FYI ya pemirsa ya. Ini Kakak Darman ini kan penanggung jawab di klinik kita ya. Yes. Jadi kalau saya suka bilang kakak mohon maaf kakak aku agak telat sedikit ya, push up dok, push up. Siapa yang berani sama dokter nih? Dia nih hal sih, kalau apa jangan nggak tahu ya.
Jangan bongkar rahasia. Bismillah, bismillah. Jadi lanjut deh Kak. Oke, lanjut dokter. Oke. Mitos atau fakta ya. Oke. Semakin kuat kita menyikat gigi, maka gigi akan semakin bersih dan putih. Fakta mitos. Nah, apa? Kenapa dok? Why? Kenapa? Bukannya semakin kita keras menyikat gigi dan semakin rajin kita menyikat gigi dengan keras, ya kan? Itu jadi kinclong giginya. Ih, mitos lah. Iya, kenapa dok mitosnya, Karena dok? kan semakin kita menyikat gigi dengan keras, semakin kita menyikat gigi dengan kuat kan gigi itu akan terkikis kakak. Yang tadi abrasi yang tadi dijelasin sedikit tadi. Oke, siap. Jadi Apalagi nyikatnya yang tadi dengan cara yang salah. Gosok-gosok pokoknya sampai bersih. Apalagi biasanya tuh cowok-cowok tuh singgahnya ya sikat gigi tuh heboh singgahnya semangat 45. Wah, sampai dinding-dinding WC ya. Wis, bekas odol semua. Jadi pokoknya. Itu mitos. Jadi tidak benar ya. Tidak benar, jangan sampai keras. Yang penting kita itu dengan perlahan, dengan cara yang benar itu udah cukup. Dengan hati. Sayangi Pokoknya lagi jangan sesuatu hal itu kan tidak boleh yang berlebih-lebih kakak. Oke, siap dokter. Oke, lanjut. Yes. Mitos atau fakta yang kedua. Gigi susu yang berlubang tidak perlu dirawat karena nanti akan copot dan diganti dengan yang permanen. Mitos. Why? Mitos. Why? Karena kan gigi anak-anak itu kan butuh dirawat. Tunggu sebentar dok. Oke. Kan gigi susu, ya kan? Gigi susu itu nggak kita apa-apain juga bakalan lepas sendiri. Tapi kenapa kita harus capek-capek untuk menampalnya? Karena itu bakalan lepas sendiri. Jangan ngomong capek. Oke, buat para orang tua gigi anak itu harus dirawat. Oke, siap. Sedini mungkin. Kenapa itu dok? Karena gigi susu itu kalau misalnya tidak kita rawat, misalkan nih kak ya berlobang, lama-lama kan jadi si gigi permanen itu yang mau numbuh, yang mau kenal kan akar gigi susu itu kan akar resop kak, resop tuh habis. Oke. Habis. Makanya itu gigi susanan kan goyangan kak. Nah itu jadi si gigi permanen itu kalau gigi atas itu rusak kan ada bakteri atau apa tuh kan misalkan bengkak ada abses ada LL lah. Jadi dia itu berpindah tempat. Yang awalnya harusnya sesuai dengan kodratnya ya sesuai dengan tempatnya dia malah benar atau ke depan atau ke belakang. Makanya kadang banyak gigi anak-anak tuh yang banyak tidak rapi, ada yang gingsul, benar. Berarti benar dok ya, gigi susu itu memang harus dirawat karena sedini mungkin walaupun ada yang bolong sedikit itu udah harus bisa ditambal. Masya Allah, tabarakallah. Dok, ini keluar dari mitos dan fakta. Ini ada dokter melanggapinya sebagai dokter gigi nih ya, kayak mana? Nah, jadi ada FYP nih dok ya. Kita scroll ke sosial media ini ada teknik cara yang paling aman dan nyaman katanya untuk melepas gigi susu anak. Teknik yang paling aman? Iya, katanya. Tapi kita lihat dari sudut pandang dokter. Kebanyakan nih ya, kebanyakan yang sering dipakai oleh emak-emak zaman now. Zaman dulu apa zaman sekarang ya masih ada kali ya? Enggak, zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi sekarang masih ada. Masih ada juga sekarang ini dok ya. Jadi dia kayak gini dok. Gigi anaknya goyang dok ya, diikat dok, diikat dan diikat pakai benang, terus diikat lagi ke pintu, ya kan, dan pintunya ditutup dengan keras, sehingga giginya itu lepas dok. Nah itu kayak mana dok? Setujukah dokter dengan tindakan seperti itu dok? Tidak. Why? Setuju karena dapat menyebabkan infeksi, terus jadi trauma itu bagian-bagian gigi yang di sekitar yang terlepas itu karena kita tidak tahu begitu lepasnya apakah gusinya koyak terus tuh emang si akarnya itu masih ada atau memang sudah benar-benar habis. Koyak apa itu kak? Koyak maksudnya bahasa itu Palembang nih ya dok, biar orang robek maksudnya robek seperti itu. Kita takut nanti terjadi iritasi, jadi bukannya mengobati yang sebenarnya mudah, maksudnya tuh nyabut kan cepet kan penanganannya langsung nunggu lagi, ya itu malah mengobati yang lain kak. Yang nanti benar nambah jadi sakit lah. Jadi si anak giginya awalnya bagus nunggu ternyata jadi ya gara-gara si tulang-tulang rahang itu tuh trauma kan rusak kan, ntar giginya
nggak rapi lah nunggu Nggak seperti itu. Dan juga kalau misalnya lepasnya itu nggak lepas semuanya dok ya, Nah, ada masih juga ada tuh, masih ada sisa sisa-sisanya dok ya. akar. Itu kalau memang yang makanya kalau mau Heeh. dicek itu bener-bener gigi anak tuh emang udah bener-bener goyang banget gitu. Nah barulah boleh kita nyabut sendiri. Ada batasan usianya nggak sih dok untuk mencabut gigi anak ini? Sebenarnya batas usia tadi kan 15 tahun biasanya. 15 tahun. Cuman tadi kata saya kalau misalkan ada gigi yang rusak pasti kan dia contohnya kayak di gigi geraham anak-anak Kak ya, yang ada kasus-kasus yang pernah saya tanganin. Oke. Jadi si gigi geraham itu kan gantinya premolar kalau gigi susu anak-anak kan. Keluarlah tuh si gigi itu, si akarnya itu, sisa akarnya itu dia masih tetap nyantol di samping-samping masih bertengger di area-area itu dok ya. Di area itu. Itu sampai besar Kak, nggak bakalan lepas. Iya dok. Iya, makanya kemarin ada pasien yang mungkin dia udah 16 atau 17 tahun mau pasang behel, pas dilihat udah masih ada ya itu dicabut dulu. Oh, jadi harus tindakan dulu, dibuang dulu itu dok ya? Iya, dibuang dulu baru. Kalau nggak dibuang dia berarti tidak akan pernah lepas sendirinya? Nggak akan. Nggak akan. Soalnya dia nempel di gusi itu. Berarti berbahaya dong dengan tindakan seperti itu ya? Iya. Pantesan dokter tidak merekomendasikannya. Jangan dan bikin anak trauma loh biasanya. Iya bener dok ya. Bener-bener sakit loh. Bener. Lebih baik kalau misalnya udah goyang tuh pakai kasa. Bisa juga kan kalau udah goyang kan orang tua nih pakai kasa tuh kan kasa kan agak set lah ya. Jadi enak cabutnya tuh pelan-pelan. Kalau memang si anak belum berani dan si orang tua juga masih agak susah, nanti aja tunggu aja dia sampai bener. Kalau emang bener-bener di giginya, misalkan gigi permanennya sesuai dengan posisi mau nunggu itu. Tunggu aja nanti bener-bener mudah lepas kok. Anak kecil itu aja bisa nyabut sendiri kalau memang bener-bener. Iya bener dok, ini kejadian keponakan Darman ya dok ya. Jadi kayaknya katanya langsung dicabutnya bisa. Iya bisa, soalnya mudah Kak. Abis bener itu si akar kalau emang bener-bener nunggunya dengan posisi yang benar. Posisi yang benar. Iya, Oke. Lanjut ke mitos atau fakta yang selanjutnya. Iya. Mitos atau fakta? Scaling atau membersihkan karang gigi bisa membuat lapisan gigi menjadi tipis dan goyang. Ih, mitos. Why? Kayaknya mitos terus ya. Iya. Kok dokter tidak menerimakan fakta? Ya, apa tadi mitos? Iya, karena scaling katanya dok, scaling itu bisa menipiskan gigi dan gigi menjadi goyang. Oh, sebenarnya perawatan scaling itu sebenarnya itu tidak menyebabkan terjadinya pengikisan pada gigi. Dikarenakan alat scaling itu kan cuman menggetar Kak. Menggetar. Yang tadi kita ada singgung iya, ya. Udah kita bahas sedikit ya. Getaran ultrasonik dengan menggunakan air kan. Nah itu kan karang gigi itu kan cara melepaskan dengan getaran dan lepas gitu. Benar, kan Kak. Ya bukan bikin gigi jadi bukan bikin giginya itu terkikis. Yang bikin gigi goyang itu yang tadi kan. Contohnya kayak orang ngerokok. Yang karang gigi udah lama nggak dibersihin, lama-lama gusi turun. Jadi begitu dilepas si karang itu kan nyebabin tidak ada tumpuhannya lagi dan dia menjadi goyang. Terus juga kalau misalkan bukan ngerokok juga bisa sih, misalkan karang gigi udah numpuk Kak, udah lama tahu kan adalah kasus-kasus itu kan. Begitu dibuka dia kan jadi ngilu Kak. Soalnya kan si gusi kan udah turun. Karang gigi itu kan nyebabin gusi turun. Benar dok ya, setuju. Ya karena kan kuman itu Kak. Kuman yang mengeras. Jadi sisa makanan tuh plak. Plak lama-lama yang gak dibersihin ngeras jadi karang. Jadi karang gigi. Iya gitu. Nah itu yang nyebabin kok habis bersihin kamu kok ngilu jadi. Nah biasanya kita resepin si obat kumur untuk mengembalikan penyembuhan itu kalau yang udah nggak terlalu parah ya. Tapi kalau yang udah parah udah tadi rujuk. Soalnya bisa ada juga kasus-kasus yang memerlukan pembedahan. Separah itu kan? Iya, soalnya bener-bener turun Kak si gusi itu. Karena gusinya itu udah bener-bener turun ya. Biasanya kan kalau udah bersihin karang kan emang gusi kan agak jarang lah ya, jarang. Tapi kan udah sehari 2 hari kan dia menutup lagi Kak si gusi itu. Kalau memang kita cepet membersihin karang. Bener. Tapi kalau udah lama udah yang parah turun banget Kak, turun banget. Turun bener-bener dia turun. Turun banget bener Kak, susah Kak. Paling nutup segini nyebabin goyang juga giginya. Kembali sempurna lagi ya. Tetap kalau misalnya ada indikasi pembedahan ya dinaikin Kak, si gusi dinaikin tuh ada tuh. Oke. Siap bos. Berarti scaling itu tidak menyebabkan giginya menipis dan gigi goyang. Iya, tidak. Kalau scaling itu sendiri. Oke, jadi teman-teman Alsifalopa jangan takut untuk scaling ya. Karena scaling salah satu langkah preventif. Langkah awal. Oke, Alsifalopa, itu tadi segmen mitos atau fakta.
Oke, udah dibahas tuntas ya sama dokter gigi Mas Ayu Nurul Komaria. Terima kasih. Oke, sekarang ini nggak kerasa dok, Iya, udah berapa jam hampir kita? di ujung-ujung acara. Ujung ya. Di ujung-ujung acara ya. Lanjut. Oke, acara selanjutnya itu closing dari Dokter Nurul ya dok. Silakan dok untuk closing menyampaikan pesan, motivasi dan semangat untuk Alsifalova yang ada di rumah. Oke, jadi Alsifalova, kita simpulkan hari ini tema kita Langkah preventif sebelum kerusakan gigi permanen. Jadi yang pertama itu melakukan sikat gigi 2 kali sehari. Setelah itu yang kedua biasakan menggunakan dental floss jika ada sisa makanan yang nyangkut di bagian sela-sela gigi. Yang ketiga, usahakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali usahakan menggunakan obat kumur. Yang ketiga itu jangan lupa minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi, konsultasi ke dokter gigi untuk melakukan apa saja screening dulu gitu. Oke. Jadi intinya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju. Yes. Oke, cukup dokter closingnya. Oke, udah aman. Oke, baiklah Alsifalova, itu tadi closing dari Dokter Nurul ya dok ya. Semoga bermanfaat ya obrolan kita pada sore hari ini. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat dan keluarga. Semoga apapun yang disampaikan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja ya dok ya. Dari kita berdua ya ngobrolnya dengan mungkin tema. Mungkin ada salah kata atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Mohon ampunkan lah pokoknya ya. Oke, akhir kata saya Darman Sukri. Saya Dokter Gigi Mas Ayu Nurul Komaria. Iya, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.